Sebentar, saya nganu layarnya ini kok sempit. Oke. Nah, apabila terdapat fungsi f(x) yang didiferensialkan pada interval sedemikian hingga, maka anti turunan dari f(x) itu adalah f(x) ditambah c. C itu adalah penjumlahan dari konstanta, sembarang konstanta ya, sembarang konstanta dari fungsi f(x). Maaf ya kalau Bu Raffi sambil batuk-batuk, karena memang beberapa hari ini masih kondisi badannya masih belum fit. Nah, secara matematis itu dapat ditulis menjadi integral dari f(x) dx, di mana f itu adalah fungsi f gitu ya, fungsi dengan variabel bebasnya adalah x, itu akan menghasilkan hasil integral dari fungsi x diintegralkan terhadap variabel x, yaitu f(x) ditambah c. Nah, di mana integral dx ini disebut sebagai lambang integral yang menyatakan operasi dari anti turunan, kemudian f(x) itu adalah fungsi integrannya yang akan kita cari anti turunannya, dan c itu adalah sembarang konstanta. Nah, lambang integral yang biasanya kita gunakan, yaitu lambang integral, itu pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz ya. Salah satu ilmuwan matematika yang memperkenalkan lambang integral. Nah, pada integral tak tentu itu terdapat beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu teorema A. Aturan pangkat jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka, nah karena kalau misalkan bilangan rasionalnya itu adalah sama dengan negatif 1, maka dia akan memiliki pembagian terhadap 0 gitu ya. Nah, sedangkan pembagian terhadap 0 itu nantinya akan menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi. Makanya di sini diberikan syarat bahwa nilai bilangan R sembarang R-nya itu adalah tidak sama dengan negatif 1. Sehingga kita memiliki integral X pangkat R dx. Bentar ya, saya sambil admit temennya ini. Nah, sehingga integral dari X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R ditambah 1 dibagi R plus 1 ditambah C gitu ya. Nah, sedangkan untuk buktinya jadi kita mau mengembangkan ya. Jadi untuk menemukan bukti ini maka kita kembangkan dari yang fungsi yang pertama tadi ya, bahwa integral f(x) dx itu sama dengan f(x) ditambah c. Maka kita cukup membuktikan bahwa f(x) ditambah c-nya itu dia sama dengan f(x) gitu ya. Sehingga dalam kasus ini kita bisa menyelesaikan bahwa integral dari X pangkat bahwa anti turunan. Nah, jadi kita membuktikannya terbalik ya di sini ya. Kita mau membuktikan apakah integral dari X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R ditambah 1 per R plus 1 ditambah C, maka kita cari anti turunannya. Apakah ini jika kita turunkan dia nilainya sama dengan X pangkat R. Nah, jadi kita menggunakan konsep anti turunan bahwa dx dari f(x) ditambah c itu nilainya harus sama dengan f(x), di mana di sini f(x)-nya itu adalah X pangkat R gitu ya. Jadi kita cari anti turunannya. Apakah betul bahwa anti turunan ini dia adalah X pangkat R atau fungsinya itu sendiri, fungsi X? Jika benar, maka kita bisa mengatakan bahwa integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C. Gitu ya prosesnya. Paham ya? Kita cari anti turunannya. Makanya di sini dituliskan bahwa anti turunan dari X pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C itu adalah 1 per R plus 1 kali R plus 1 pangkat X pangkat R gitu ya. R plus 1 ditambah C itu sama dengan X pangkat R. Nah, ini sama dengan fungsi X-nya. Sehingga terbukti ya bahwa aturan pangkat
Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral dari X pangkat R sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C. Nah, itu prosesnya. Ya, kita lanjut ke teorema yang berikutnya. Ada teorema ke B, ya. Di sini ada teorema B. Jadi teorema B itu tentang integral terhadap turunan ya. Integral terhadap sin konstan trigonometri, kok integral terhadap turunan. Integral terhadap trigonometri. Jadi integral sin X dx itu sama dengan negatif cos X plus C. Dan integral dari cos X dx itu sama dengan sin X ditambah C. Nah, cara untuk membuktikannya, untuk membuktikan bahwa integral sin X dx itu sama dengan negatif cos X ditambah C, maka kita bisa mencarinya menggunakan anti turunannya seperti tadi ya. Jadi kenapa kita kok balik ke anti turunan? Karena kalian sudah belajar ya tentang diferensialnya ya, tentang turunannya. Nah, turunan dari negatif cos X itu adalah sin X ya. Dan untuk turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, kemudian kita gunakan lagi konsep yang tadi, integral fx dx sama dengan fx ditambah c, itu cukup kita buktikan dengan dx fx plus c itu sama dengan fx. Nah, jadi kita cari ya turunannya. Sehingga sini sudah terbukti bahwa anti turunan dari negatif cos X ditambah C itu adalah sin X, dan turunan dari sin X tambah C itu sama dengan cos X. Nah, sudah selesai ya, sudah terbukti. Nah, jadi kita sudah belajar dua tadi ya, yaitu untuk teorema yang pertama, integral terhadap fungsi yang berupa pangkat gitu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu integral terhadap trigonometri ya, yaitu fungsi sin, cos, sin dan cos. Kemudian untuk integral tak tentu, nah jadi di sini yang kedua yaitu integral, membahas tentang integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu sifatnya adalah linier ya. Sifatnya itu adalah linier. Nah, jadi kita ingat lagi bahwa pada pasal 3.3 di buku kalian ya, di bukunya Parsel, dia dikatakan bahwa turunan terhadap X gitu ya, itu dia sifatnya adalah linier. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang benar untuk anti turunan itu adalah juga benar untuk integral tak tentu. Nah, kemarin kita sudah belajar ya anti turunan di kalkulus diferensial. Di sana juga sudah dibahas bahwa turunan terhadap fungsi X itu sifatnya adalah linier. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau misalkan di di anti turunannya dia bersifat linier, apakah integralnya juga bersifat linier? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga di sini ada teorema C gitu ya. Nah, di sini ada teorema C yaitu membahas tentang operasi ya. Jadi ada operasi dari fungsi integral itu dia modelnya seperti apa. Jadi di sini ada 3 jenis. Andaikan F dan G itu mempunyai anti turunan integral tak tentu, dan andaikan K-nya itu adalah sebuah konstanta, maka yang pertama itu integral dari Kfx sama dengan K kali integral dari Fx dx gitu ya. Nah, untuk membuktikannya nah, untuk memperlihatkan yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini buktinya ya, tak tulis di sini. Agak keluar. Nah, untuk yang pertama itu kita cari anti turunannya seperti tadi ya. Dx dari K integral F
dx itu sama dengan K kali dx integral dari fx dx. Nah, ini artinya, nah ini tadi kan kita sudah sempat bahas ya, bahwa anti turunan dari integral fx dx itu dia nilainya sama dengan fungsinya itu sendiri. Sehingga sudah terbukti ya, kalau misalkan integral dari k fx dx itu sama dengan k integral dari fx dx. Kemudian untuk yang kedua, itu berarti ada diturunan dari integral fx ditambah gx dx. Ini ya, itu, nah ini dikasih kurung ini. Nah, ini jadi satu paket ya. Itu sama dengan dx integral dari fx dx ditambah dx integral dari gx dx gini ya. Nah, sehingga kita punya fx ditambah gx. Nah, ini sudah terbukti ya. Sama juga untuk yang poin ketiga, ya berarti kita cari juga anti turunannya ya. Berarti kita punya dx integral dari fx dx dikurangi integral dari gx tutupan gx dx itu sama dengan, nah ini dikurung ya, jangan lupa, dx integral dari fx dx dikurangi dx integral dari gx dx. Nah, ini dia artinya sama dengan fx dikurangi gx gitu ya. Sehingga kita boleh menuliskan bahwa integral dari fx dx itu dia sama dengan dikurangi integral dari gx dx itu sama dengan integral dari fx dx dikurangi integral dari gx dx gitu. Nah, itu untuk teorema yang C. Jadi dia pada kasus integral operasinya bersifat linier. Gitu ya, operasinya bersifat linier. Oke, boleh di screenshot dulu. Kalau sudah Ibu hapus ya. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sebelum nanti kita baru latihan soal. Bentar ya, saya tak minum dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf emang nggak enak kalau lagi ngajar sambil batuk itu. Rasanya.
Oke ya, kita lanjut ke ini ya, untuk yang teorema C ya. Jadi ini tadi bukti ya. Nah, oke ya, ini buktinya untuk teorema C sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita contoh soal ya. Nah, misalkan kita diminta untuk mencari integral dari 3 kali X kuadrat ditambah 4X dx menggunakan teorema C. Nah, jadi kita menyelesaikannya menggunakan teorema C tadi ya. Ini kita pisah dulu ya. Berarti karena tadi kita sudah punya beberapa sifat gitu ya, karena operatornya dia bersifat linier, maka boleh kita tulis jadi integral dari 3x kuadrat dx ditambah integral dari 4x dx gini ya. Nah, ini boleh kita pecah lagi. Sifat apa tadi? Perkalian ya. Nah, sifat perkalian tadi boleh kita pecah jadi 3 kali integral x kuadrat dx ditambah 4 kali integral x dx. Ini ya. Nah, setelah itu kita cari di sini ya sifat integral. Integral dari x kuadrat itu dia adalah 3 kali x pangkat 3 per 3 ditambah, jangan lupa, C1 ya. Karena ini adalah integral tak tentu, jadi harus ditambahkan dengan sembarang konstanta. Kemudian ini 4 kali integral dari x, itu adalah apa? X pangkat 2 per kuadrat per 2 ya, ditambah C2 gitu ya nak ya. Nah, sehingga kita punya apa di sini? X pangkat 3 ya, ditambah 2 kali X kuadrat, ditambah 3 kali C1, ditambah 4 kali C2. Nah, ini kan sama-sama konstanta. Boleh kita misalkan menjadi konstanta yang lain. Karena konstanta ditambah konstanta, dia tetap adalah konstanta. Jadi kita misalkan adalah C. Nah, ini jawabannya ya. Nah, itu cara menyelesaikan menggunakan konsep dari teorema C gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, ini ya. Ini saya tak hapus dulu. Nah, untuk teorema ke D sekarang ya. Sekarang kita teorema D. Jadi teorema D itu adalah aturan pangkat yang diperumum. Jadi kita ingat kembali ya aturan rantai pada kalkulus diferensial sudah sempat dibahas ya tentang aturan rantai. Apabila fungsi U itu sama dengan fungsi Gx adalah fungsi yang didiferensialkan dan R itu adalah suatu bilangan rasional di mana R-nya itu tidak sama dengan negatif 1, maka turunan dari U pangkat R tambah 1 per R plus 1 itu adalah U pangkat R dx U gitu ya. Atau dalam cara penulisan fungsionalnya itu adalah Gx ya. Jadi diperumum ya. Kalau U tadi itu dia awalnya berupa variabel bebas. Nah, ini sekarang adalah berupa fungsi. Ya, kalau yang awal tadi kan dia berupa variabel ya, sembarang variabel. Nah, sekarang yang diperumum menjadi gimana kalau misalkan dia berupa fungsi yang dipangkatkan. Nah, itu berarti artinya sama aja, berarti fungsinya kita pangkatkan dengan R, kemudian dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, buktinya aturan pangkat yang diperumum, andaikan G itu adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R itu adalah sebuah bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral dari Gx pangkat R, G aksen X itu sama dengan
GX pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C. Gitu ya. Nah, ini dia buktinya yang di awal tadi. Sehingga diperoleh sebuah teorema D, yaitu aturan pangkat yang diperumum. Contoh soalnya, ya, cari X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 30 dikalikan 4X pangkat 3 ditambah 3 DX itu sama dengan, nah berarti di sini kita punya bahwa GX-nya itu adalah X pangkat 4 ditambah 3 kali X. Nah ini GX-nya ya. Kemudian berarti kita punya G aksen X gitu ya. Turunan pertamanya berarti tadi apa? 4 kali X pangkat 3 ditambah 3 gitu ya. Nah, kita sudah punya nih GX sama turunan pertama dari fungsi G. Sehingga kita bisa menggunakan teorema D, yaitu integral dari X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 30 dikalikan 4X pangkat 3 ditambah 3 DX itu sama dengan integral dari GX pangkat 30 dikalikan dengan G aksen X gitu ya. Nah, ini sama dengan DX, jangan lupa DX-nya. Ini dia tadi berdasarkan teorema D itu bisa ditulis menjadi GX pangkat 31 per 31 ya kan? 30 ditambah 1 tadi ya, R ditambah 1 R-nya. Nah, ini di sini ditulis juga tidak apa-apa. R-nya itu adalah sama dengan 30. Jadi di sini makanya dapatnya 31, R ditambah 1, 30 ditambah 1 ditambah C ya. Sehingga kita punya X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 31 per 31 ditambah C. Gini ya. Nah, ini udah ketemu jawabannya ya. Nah, silahkan ini misalkan mau dicatat dulu. Kalau sudah, silahkan kalian mengerjakan ya. Nah, ini ya. Tak kasih waktu 10 menit ya. 10 menit, habis gitu silahkan nanti siapa yang mau mencoba mengerjakan menggunakan teorema D. Oke. Sampai jam setengah 10 ya. Izin bertanya. Iya. Untuk ngerjainnya langsung di Anonet. Di bukunya aja nggak apa-apa. Nanti bisa jadi ini ya, kegiatan kita hari ini ya. Nanti dikumpulkan di assignment-nya nak ya. Tapi dibahas sekarang. Ditulis di buku kalian, habis gitu nanti kalian scan terus dikumpulkan di assignment. Tapi dibahas sekarang.
Oke, mungkin ada yang udah? Sudah, Ibu. Oke, silahkan. Siapa? Mbak Mei Dinda ya. Ntar saya ambil ini ya. Apa namanya? Bentar, Nak. Saya ngambil nilainya kalian dulu ya. Kita ambil nilai dulu buat ini apa aktivitasnya kalian, nilai aktivitas.
Bentar ya, kita ambil no XR-nya sih. Jadi kalau bisa setiap pertemuan ini ya, aktif ya nak ya, jadi bisa Ibu input aktivitas kalian ya. Bentar. Oke, siapa yang mau ini? Saya itu. Mbak Maidinda tadi ya? Maidin. Share screen whiteboard apa? Mbak ya? Iya. Maaf Bu, tulisannya jelek. Nggak apa-apa, yang penting udah baca. Nah, jadi kalau misalkan Mbak, sebentar ya, jangan di stop ya. Kita kasih catatan. Nah, kalau Mbaknya di sini kan pakai U ya, nak ya. Nah, jadi di sini harus menyesuaikan, nak. Karena Mbaknya di sini pakai U, maka di sini juga U. Harusnya di sini adalah U sama dengan X kuadrat ditambah 4 ya. U aksennya sama dengan 2. Harusnya gini. Iya. Kalau misalkan di sini pakai GX, ya pakai GX gitu ya. Nah, sebenarnya sih hal simpel ya. Cuman ini juga berpengaruh sama proses pengerjaan. Kalau misalkan di sini tiba-tiba ada U, lah U ini siapa? Gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Cara menuliskannya itu harus urut. Kalau misalkan mau pakai GX gininya pakai rumus yang tadi ya juga nggak apa-apa. Tadi kan dibilang ya, kalau misalkan integral dari GX pangkat R, kemudian dikalikan dengan G aksen X, dx, itu dia nilainya adalah GX, ini ya, pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C, gini ya. Nah, berarti pakai punya mbaknya yang tadi, pakai GX itu, ya. Tapi di sini kelihatan, oh di sini ada 2, gitu ya. Nah, sedangkan di soalnya nggak ada 2, gitu kan. Di sini, sedangkan untuk perkalian dengan turunannya, di sana ada angka 2. Berarti kita harus mengalihkan, ini berarti menjadi apa? Setengah kali GX pangkat R plus 1 gitu ya, per R plus 1 ditambah C. Nah, jadi tinggal disubstitusikan doang, berarti GX-nya apa? X kuadrat tambah 4 per R plus 1-nya apa? 10 tambah 1 ya, 11. Ini 11 ya. Ditambah C, berarti dia adalah 1 per 22 kalikan X kuadrat tambah 4 pangkat 11 ditambah C. Paham, nak? Paham Ibu. Sama ya, sama-sama betul ya. Nggak salah, punyanya mbaknya nggak salah, cuman memisalkannya nanti kalau misalkan pakai U ya pakai U semua, kalau pakai GX ya pakai GX semua gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, itu konsistensi namanya ya. Oke, saya hapus ini anak ya. Iya Ibu. Oke, untuk nomor 2, siapa yang nomor 2? Di share aja nggak apa-apa, biar nggak lama, biar nggak perlu nulis. Di share siapa, nak? Kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Karena kalau misalkan kalkulusnya masih belum bisa, maka kesulitan nantinya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di persamaan diferensial. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu ada 2 metode. Metode yang pertama itu adalah apabila persamaannya berbentuk dy per dx sama dengan gx, maka kita dapat mengamati bahwa y-nya ini harus berupa suatu antiturunan dari gx, yakni y sama dengan integral dari gx dx. Kemudian untuk metode yang kedua, kita pikirkan bahwa dy per dx itu adalah sebagai suatu hasil bagi dari 2 diferensial, bila mana dari dy per dx itu sama dengan 2 kali x dikalikan dengan dx, maka diperoleh dy sama dengan 2x dx.
X. Jadi ini konsep dasarnya ya, bahwa apabila kita mengandaikan bahwa dy per dx itu adalah pembagian dari dua fungsi yang berupa turunan, maka apabila kita memiliki di ruas kanannya itu adalah sebuah fungsi lain yaitu 2x, maka ini bisa kita lakukan perkalian silang biasanya ya. Misalnya kalian waktu SMA itu bilangnya kali silang, padahal sebenarnya bukan dikalikan silang, tapi mengalihkan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan yang sama, sehingga diperolehlah dy sama dengan 2x dx. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas gitu ya. Kita integralkan kedua ruas, yaitu integral dy sama dengan integral dari 2x dx. Sehingga integral dari y itu adalah y ditambah c1, sedangkan integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat ditambah c2. Kemudian ini bukan pindah ruas juga namanya, tapi kita mengurangkan kedua ruas dengan negatif 1. Dikurangkan dengan negatif c1 gitu ya, sehingga muncullah y plus 1 c1 dikurangi c1 ditambah x kuadrat ditambah c2 dikurangi c1, sehingga diperoleh y sama dengan x kuadrat tambah c2 dikurangi c1. C2 kurang 1 dia tetap sebuah konstanta, jadi kita boleh misalkan menjadi c yang lainnya gitu. Nah, itu adalah konsep dasar dari persamaan diferensial ya, jadi pengantar dari diferensial. Nah, untuk rumus-rumus dasar dari integral tak tentu, itu nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, nanti di slide-nya Bu Raffi kirimkan ya di MMP, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya nak ya. Ada beberapa rumus-rumus dasar dari integral tak tentu. Nah, untuk 1, 2, 3 itu sudah kita singgung tadi ya. Nah, kemudian yang yang lainnya bisa kita gunakan apabila menemukan permasalahan terkait integral. Selanjutnya yaitu notasi jumlah ya, notasi jumlah dan sigma. Nah, jadi di teorema A itu kelinieran ya. Jadi kita bicara tentang sifat kelinieran seperti tadi ya. Sigma itu kita andaikan A1 dan B1 itu menyatakan dua barisan dan C-nya itu adalah sebuah konstanta, maka sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari CAI itu sama dengan C dikalikan sum ya, atau sigma dari I sama dengan 1 sampai N kalikan A1. Nah, itu pembuktiannya ya, buktinya seperti ini ya, yang di bawah ini. Jadi misalkan kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N CAI, berarti kita boleh menuliskan ini artinya berarti penjumlahan dari CA1 ditambah CA2 ditambah CA3 sampai C kali AN gitu ya. Nah, ini boleh kita tulis menjadi C dikalikan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai ditambah AN. Sehingga ini boleh kita tulis jadi apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI. Nah, berarti terbukti gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua dan poin ketiga, nah itu sama juga caranya ya untuk pembuktiannya. Kita tulis di sini ya. Nah, berarti untuk yang kedua, itu tadi bilangnya apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Oh ya, bentar lagi saya break dulu ya, mau upacara sebentar. AI ditambah BI ya, sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. AI ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N BI, gini ya. Nah, pembuktiannya sama seperti yang tadi ya. Berarti nah, ini boleh kita tulis jadi sigma
dari I sama dengan 1 sampai N, AI ditambah BI itu dia sama dengan A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2 tambah seterusnya sampai AN tambah BN ya. Kemudian kita gunakan sifat komutatif ya, berarti kita boleh menuliskan begini ya. A 3 tambah sampai tambah AN nih ditambah B1 tambah B2 tambah sampai BN. Nah, ini sama dengan artinya apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N. AN ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N BN. Gitu ya. Kok BN? Sorry nak. AI sini BI ya. Nah, itu untuk buktinya ya. Nah, untuk yang ketiga juga sama ya. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai N dari A1 AI dikurangi BI itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dari BI ya. Sehingga ini boleh kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikurangi BI itu sama dengan A1 dikurangi B1 dikurangi apa ini? Ditambah ya, ditambah A2 ditambah kok ditambah? Bentar. A2 dikurangi B2, kemudian ditambah A3 dikurangi B3, ditambah sampai AN dikurangi BN. Nah, jadi bisa jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah sampai ke N gitu ya, dikurangi B1 tambah B2 tambah sampai BN. Nah, ini terbukti I sama dengan 1 sampai N dari A I dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari B. Terbukti ya. Itu untuk buktinya. Ntar ya, saya sambil login upacara. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjut. Saya hapus dulu. Nah, ini ya. Beberapa jumlah khusus. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa jumlah khusus ya pada notasi sigma, yaitu untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dari I, itu artinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ditambah ke N. Nah, itu dia adalah N dikalikan N plus 1 per 2. Nah, oke. Ini saya tunjuk ya. Untuk membuktikannya. Apa ya? Yang lahirnya tanggal 10. Ada yang lahirnya tanggal 10? Ayo, nggak apa-apa. Nanti kan kita sambil belajar bareng-bareng. Kerjainnya bareng-bareng. Untuk membuktikan rumus ini, ada yang lahirnya tanggal 10?
sama aja dengan N. Teman-teman, ini bisa kita perhatikan dari sini nih. Kita bisa buktikan dengan beberapa cara. Yang pertama aja kita coba dengan deret aritmatika ya. Kalau kita misalkan punya sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, oke, ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga N, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan penjumlahan yang ini kan merupakan jumlah dari deret aritmatika. Jadi kita bisa peroleh nih SN-nya, jumlah N suku pertama, yaitu bisa kita peroleh ini menjadi N per 2 dikali dengan U1 ditambah. Oke, nah ini cara mudahnya. Kalau kita perhatikan bahwa ini kan Mas Charles menggunakan rumus jumlah deret ya, nak ya, SN ini. Oke, takutnya temennya ngiranya 5N ini. Oke, SN ya, di sini SN. Nah, ini udah betul ya, nak ya, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 sampai tambah N itu dia merupakan rumus SN ya. Jadi atau deret aritmatika, sehingga bisa dibuktikan suku pertamanya apa, kemudian suku akhirnya apa gitu ya. Nah, diperolehlah bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan dikalikan I gitu ya, dari I sama dengan N dikalikan N plus 1 per 2. Oke, ini udah betul sudah. Oke, bagus Mas Charles. Oke, yang kedua I kuadrat. Siapa ya? Saya ingin mencoba mungkin. Oke, Mbak Hiliah ya. Oke, di stop share dulu ya, Mas Carlos. Dicatat ya di catatan kalian, kemudian nanti kalian scan dan dikumpulkan di MMP itu ada assignment-nya, nak ya. Nah, silahkan dikumpulkan di situ untuk bukti kegiatan kalian hari ini ya. Bentar ya, saya sambil upacara. Silahkan Mbak, siapa tadi ya? Hiliah ya. Mbak Hilia yang I pangkat 2 apa I pangkat 1, nak? Yang mana Ibu? Ini I pangkat berapa ini? Pangkat 2. Oh, tak kiranya I pangkat 3 ini tulisannya. Ini I pangkat 2. Oh, itu yang I pangkat 3-nya Ibu. Oh, alah, ya wes. Oke, silakan lanjut dah.
Mungkin sambil dijelaskan sedikit nak ke temennya nak, Mbak Hilya. Iya, baik, Bu. Jadi ini tuh saya pakai yang di pangkat 3 pembuktiannya, Bu. Ya, kemudian ini kan dari ini kemudian dijabarkan bahwa N sigma I sama dengan 1, kemudian ditambah 1 tambah 1 dalam kurung 3, kemudian ini hasil dari sigmanya seperti ini sama dengan sigma yang di kanan, kemudian ini dijabarkan kayak gini, kemudian dari ini merupakan hasil dari ini dari 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3 ini nanti menghasilkan 3 sigma yang ini, Bu. Gitu. Kalau misalkan ada yang kalian bingungin, bisa ditanyakan ya. Maaf Mbak Ilya, izin bertanya. Iya, boleh. Kemudian kita kurang. Itu atasnya itu kok tiba-tiba ada 1/3. Dari mana ini dapatnya yang atas sendiri Mbak Ilya? Yang mana bisa dianotit? I plus 1 itu pangkat 3. I plus 1 di pangkat 3 ya. Itu saya dapatkan dari pembuktian yang pangkat 3-nya itu. Dari mana? Dari pembuktian yang pangkat 3, jadi tidak pakai yang pangkat 2. Dapat dari pembuktian yang pangkat 3 Mbak. Masih bingung kayaknya Mas Zawawi ya? Iya Bu, masih bingung. Kok Kok tiba-tiba ada I tambah 1 pangkat 3 dikurangi I pangkat 3 gitu ya nak maksudnya Mas Zawawi ya? Iya Bu. Kok tiba-tiba muncul ini gitu loh Mbak, siapa tadi? Mbak Hilya? Iya, Bu, karena pakai yang rumus pembuktian di awal itu, Bu. Pembuktian di awal itu yang mana? Yang sebentar. Sebelah mana ya? Izin bertanya Bu. Berarti Okay. kalau misal kita membuktikan pakai induksi matematika itu tidak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Ada banyak sekali cara yang digunakan. Mau pakai aljabar, nah ini yang Mbak Hilya ini kan pakai aljabar ya. Tapi harus tahu juga awalnya ini dapat dari mana. I tambah 1 pangkat 3 dikurangi I pangkat 3 ini awalnya dari mana gitu. Pakai induksi matematika juga lebih mudah sebenarnya. Ya, Iya, baik. Bu, jadi ini dilanjutin apa? Karena panjang, Bu. Panjangnya. Pakai aljabar ya. Nah, oke. Nggak apa-apa sudah. Iya, baik, Bu. Mungkin ada cara yang lebih praktis? Ada yang menemukan cara yang lebih praktis? Mas Zawawi mungkin, nak? Bentar Bu, mau masih mengerjakan pakai induksi matematikanya Bu. Oke. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke, itu kalian keep untuk tugas kalian ya. Nanti kita bahas lagi ya nak ya untuk yang pembuktian dari notasi sigma. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya cara untuk menemukan pembuktian dari notasi sigma ya. Nah, salah satu aplikasi luas poligon itu ada 2, yaitu poligon dalam dan juga poligon luar. Yang pertama yang akan dibahas yaitu poligon dalam. Nah, untuk menemukan luas poligon dalam gitu ya. Jadi kita misalkan sebuah fungsi f(x) terdefinisi pada selang tutup A sampai B. Jadi di sini selang awalnya adalah A dan akhirnya adalah B. Di mana domainnya, D itu adalah domain, di mana domainnya itu adalah pasangan berurutan X, Y.
di mana X-nya itu adalah lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan Fx, maka luas daerah X, daerah D, itu dapat kita definisikan sebagai berikut untuk mencari, yaitu langkah-langkahnya, yaitu mempartisi selang AB menjadi N selang dengan titik pembagian. Jadi apabila kita punya, mana ini ya, saya cari bolpen. Ya, misalnya kita punya sebuah selang ya, selang tertutup yaitu A, B di sini, maka kita partisi ya, dibagi. Nah, dibagi menjadi, ini ada N, berarti di sini ada N selang gitu ya. Nah, N selang itu artinya di sini ada ini selang pertama, selang kedua, selang ketiga, selang keempat, dan seterusnya sampai N selang. Di mana dengan memiliki titik-titik pembagian ya, ini titik-titik pembagiannya. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian di sini A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X sampai Xn sama dengan B gitu ya. Artinya di sini kita punya X0, X1, X2 sampai ke Xn. Kita definisikan panjang partisinya sebagai norm. Jadi di sini adalah norm P itu sama dengan maksimum dari I lebih besar sama dengan 1 sampai N delta XK, di mana delta XK-nya itu adalah XK dikurangi XK min 1. Jadi yaitu panjang selangnya ya. Misalkan di sini X1, kemudian di sini X2, maka delta X delta X2 itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, itu maksudnya yang di sini. Kemudian kita memilih CK, di mana CK itu adalah elemen dari XK min 1 XK. C-nya itu berarti elemen dari sini ya. Elemen dari XK min 1 XK, berarti dia ada di sekitaran sini ya. Nah, itu untuk C-nya. Di mana K-nya adalah 1, 2, sampai N. Nah, jadi bentuk jumlah Riemannnya itu adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai N, FCK dikalikan dengan delta XK. Apabila norm P-nya itu mendekati 0, maka kita dapat menemukan limit dari jumlah Riemann, yaitu limit dari norm mendekati 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, FCK dikalikan dengan delta XK. Nah, itu proses untuk mencari luas berdasarkan poligon dalam. Contohnya, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx sama dengan X plus 5, sumbu X, sumbu Y, dan garis tegak X sama dengan 2. Jadi di sini ada garis tegak ya. Garis X sama dengan 2. Nah, ini tak gambarin. Nah, ini ya. Jadi dia dibatasi oleh sebuah fungsi, yaitu ini adalah fungsi Fx sama dengan X plus 5. Di sini adalah X sama dengan 2. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, cara memperolehnya berarti menggunakan cara yang tadi. Berarti kita membagi ya, dibagi ya. Kita partisi. Perhatikan ini bukan di titik 0 ya, tapi di titik 5 ini ya nak ya. Nah, ntar lagi ada yang sudah saya zoom. Nah, nanti ini kita bagi. Kita partisi menjadi N selang ya, seperti prosedur yang tadi menggunakan garis tegak. Sehingga diperolehlah gambar seperti ini ya. Nah, di sini kan tadi ada jeda ya, 0 sampai 5. Nah, ini ya fungsinya tadi. Nah, ini kan dia mulai dari titik 5, bukan dari titik 0. Kita bagi menjadi, menjadi N partisi ya, sampai titik yang kedua ya, di mana sini titik awalnya 0 dan titik akhirnya adalah 2. Kemudian kita mencari panjang delta X-nya. Panjang delta X-nya itu adalah 2 dibagi N ya. Nah, kan kita mau nyari nih panjangnya ini. Ini namanya adalah delta X ya. Berarti delta X itu apa? 2 dibagi sekian banyaknya partisi ya. Partisinya adalah sejumlah N. Makanya di sini muncul delta X sama dengan 2 per N. Memiliki titik
X0 kurang dari X1 kurang dari X2 sampai kurang dari Xn sama dengan 2. Dengan X0-nya berarti di sini adalah 0. X1-nya itu adalah di sini ya. Di sini kan X1 ya. Nah, ini kan X0, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Berarti di sini dia X1 itu adalah delta X ya. Ini kan tadi delta X ya. Yang tadi awalnya tadi Ibu bilang, berarti di sini delta X-nya adalah 2/n. Sedangkan X2 itu berarti kan ada di sini. Berarti kan 2 kalinya. 2 kali dari delta X. Berarti di sini 4n. X3 berarti 3 kalinya dari delta X. Panjangnya delta X ya. Berarti dia adalah 6/n. Dan seterusnya ya. Sampai ke Xn. Berarti Xn itu adalah n kali delta X sama dengan 2/n. 2n/n sama dengan 2 gitu ya nak ya. Nah, setelah kita sudah menemukan titik-titiknya ya, titik-titik setelah dipartisi tadi yaitu X0 sampai Xn, maka kita coba memandang persegi panjang dengan alasnya. Nah, berarti di sini kan ada sebuah persegi panjang ya, ini yang di dalam ini. Nah, ini kan dia adalah sebuah persegi panjang. Karena dia tadi bilangnya adalah poligon dalam, berarti kan ada di dalam atau di bawah kurva. Ada di bawah kurva yang tadi. Sehingga kita punya bahwa alasnya itu adalah XI kurang 1 XI dan FXI kurang 1 itu adalah XI dikurang 1 ditambah 5 fungsinya ya. Sehingga luasnya itu apa? Luas persegi itu kan dia adalah panjang dikali lebar ya. Nah, tadi panjangnya itu kita punya bahwa dia adalah delta X ya, dikalikan dengan fungsinya. Ini fungsinya kan Fxi dikurangi 1. Nah, kita sudah punya itu. Berarti kita bisa menentukan, nah ini ya tadi ya. Nah, ini kan tingginya tadi XI kurangi 1, XI itu adalah deltanya, ya, sedangkan untuk tingginya itu berarti dia adalah fungsi dari XI kurang 1. Nah, kalau ini kan dia adalah Fxi, sedangkan tingginya kan tidak sampai sini, kalau persegi panjang cukup sampai sini, berarti kita pakai titik yang mana? Berarti kan titik dari Fxi dikurangi 1, gitu ya. Panjang kali lebar. Nah, karena kita udah punya, nah jadi kita harus tahu ini Fxi min 1, tadi kan kita punyanya Fxi gitu ya. Tadi dia adalah Xi tambah 5. Karena kita bilangnya Fxi kurang 1, maka dia Xi kurangi 1 ditambah 5. Gitu ya. Jadi luasnya, nah ini Li itu adalah luas, yaitu berarti panjang dikalikan lebarnya, yaitu Fxi kurang 1 kali delta X. Jika semua poligonnya itu kita hitung jumlahnya, kemudian dijumlahkan, maka berarti luasnya itu kan dia mendekati penjumlahan dari persegi-persegi ya. Nah, jadi perseginya kan tadi ada banyak. Jadi kita jumlahkan persegi-persegi yang ada di bawah kurva X ditambah 5, saat kita sudah menjumlahkan, maka itu mendekati luas dari poligon yang ada di dalam. Makanya di sini mendekati ya, ini tulisannya bukan sama dengan karena tidak tepat. Nilainya itu tidak, tidak pas gitu ya, tidak pas nilainya, makanya dibilang mendekati, hanya mendekati, sifatnya hanya mendekati. Nah, di sini sudah dikalikan, sehingga kita memiliki, berarti perkaliannya seperti ini, nak. Ya kan, kalau Fx0 dikalikan delta X ya. Nah, balik ke gambarnya lagi, mana tadi gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini kan tadi di sini kita punya X0, X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Berarti untuk yang poligon yang pertama, jadi kita punya poligon berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai 10 poligon.
Berarti untuk poligon yang pertama itu adalah X1 dikurangi X0 dikalikan dari Fx0. Gitu ya. Kemudian untuk poligon yang kedua berarti X2 dikurangin X1 dikalikan dengan Fx1 dan seterusnya. Sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, diperoleh seperti ini ya. Kemudian kita kelompokkan ya yang X0. Nah, ini kan sama-sama mengandung 2N. Nah, ini sama-sama punya 2N ya, sama punya 2N. Sehingga kita keluarkan yang 2N dikalikan dengan X0 tambah 5, X1 tambah 5, dan seterusnya. Ya, sampai dia ke yang ke N gitu ya. Sehingga kita punya XI, karena XI-nya itu adalah 2I dikurangi 2I per N, maka 0 ditambah 5, ditambah 2N, ditambah 5, 4 per N, 6 per N gitu ya. Nah, ini tadi kita substitusikan. Tadi di sini kan masih X1, X2, Xn-1, kemudian kita substitusikan. X0 berarti artinya adalah 0, makanya di sini 0 tambah 5. X1 berarti 2 kali 1 per N, makanya di sini 2 per N. Kalau I-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. I-nya 3, 2 kali 3, 6. Dan seterusnya sampai N-1. Nah, kemudian kita kelompokkan ya. Nah, ini 0 tambah 2 per N, tambah 4 per N, sampai ini. Yang ini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, ini sama-sama dikalikan dengan 2 per N. Nah, ini bisa ditulis sebagai sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari 5 kali 2 per N. Nah, ini boleh ditulis berarti 5N. Ya kan 5-nya itu sebanyak N kali, berarti di sini menjadi 5N. Sedangkan yang ini kan ini bilangan apa ini? Genap ya. 2, 4, 6. Nah, itu bisa menggunakan aturan sigma dari bilangan genap, yaitu 2 kali I dikurangi 1 per N. Nah, sehingga diperolehlah nilainya bahwa 12 luas permukaannya itu adalah 12 dikurangi 2N. Karena lebar poligonnya itu adalah mendekati 0 atau delta X-nya mendekati 0, maka bisa kita tuliskan sebagai sebuah limit dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Limit N mendekati tak hingga, yaitu 12 dikurangi 2 per N sama dengan 12. Limit dari 2 per 0 itu kan dia, limit dari 2 per tak hingga itu kan 0. Jadi kita peroleh adalah 12. Gitu. Caranya begitu. Nah, untuk yang terakhir, yaitu luas menurut poligon luar. Nah, caranya sama. Cuman kalau poligon luar, dia berarti kita ambil perseginya yang di luar kurva atau yang di atas kurva. Kalau tadi kan yang ada pas di bawahnya kurva ya, makanya disebut sebagai poligon dalam. Kalau poligon luar berarti yang ada di luar kurvanya. Nah, untuk prosedurnya itu sama ya. Prosedurnya sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Cuman bedanya, misalkan contohnya, ya di sini contohnya sama ya, fungsinya tetap yaitu X plus 5. Dan juga ada garis tegak X sama dengan 2. Kemudian kita gambar dulu ya, kita gambar dulu sama seperti tadi ya untuk delta X-nya. Nah, sedangkan kalau poligon luar itu maka di sini dia pakai yang Fxi ya. Kalau tadi kan pakai yang Fx I dikurangi 1. Nah, kalau pakai poligon luar, kita menggunakan Fxi. Nah, caranya sama ya, nak ya, seperti tadi. Jadi tinggal kita kalikan, bedanya di sini aja tadi. Kalau di sini tadi menggunakan Li-nya itu adalah Xi kurangi 1 ditambah 5 kali 2 per N, gitu ya. Nah, sekarang pakai Xi ditambah 5 kali 2 per N. Ini caranya sama. Oke, nah ini cuman tadi dibalik sehingga di
dibalik ya, cuman untuk XI-nya itu sama dengan 2I per N, sama seperti tadi prosedurnya. Nah, ini juga nilainya sama ya, Nak ya. Sehingga diperolehlah bahwa nilainya untuk poligon dalam dan poligon luar itu sama luasnya ya. Mau kita menggunakan yang poligon dalam maupun poligon luar, dapat diketahui bahwa luas poligonnya itu adalah 12. Itu ya. Nah, untuk latihannya, ada tak carikan latihan. Untuk di kalian itu halaman berapa ya? Bukunya untuk yang poligon dalam dan poligon luar? 218 Bu. Kalau di buku punya saya Purcell. Soalnya apa sama nggak kalau ini? Atau tak tulis aja lah ya soalnya ya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Eh. Ini ya. Y sama dengan X plus 1. X. Ini 1, 0, 1. Oke, 1 soal aja sudah. Nah, ini untuk poligon luarnya. Kemudian untuk poligon, ini poligon dalam ya, Nak ya. Poligon dalam. Cari luas. Nah, yang nomor 2 sama ya, soalnya sama, cuman poligon luar. Jadi gambarnya ini ada di luar gini ya. Nah, daripada tak tumpuk-tumpuk. Oke. Silahkan, kira-kira butuh waktu berapa menit? Tak tunggu aja ya. Nanti kalau misalkan sudah, silahkan bilang ya. Sudah Bu, gitu ya. Silahkan nanti kita bahas bareng-bareng dulu sebelum kita akhiri ya. Kalau bisa yang belum bersuara ya, Nak ya, gantian. Biar dapat nilai juga temennya. Aturan.
aturan perkalian, kemudian ada aturan untuk perpangkatan, kemudian ada yang pangkat diperumum, dan juga kita sudah belajar tentang notasi sigma, dan juga beberapa jenis-jenis dari sigma yang diperumum, yang di dalam bentuk khusus, dan juga yang terakhir yaitu tentang poligon mencari luas menggunakan poligon dalam dan juga poligon luar. Di sana ada konsep mengenai jumlah Riemann gitu ya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan yang sudah kalian kerjakan ini ya. Tadi kan ada beberapa contoh soal yang sudah kalian kerjakan, dan juga untuk yang poligon ini silahkan kalian scan, kemudian ubah ke dalam bentuk PDF menjadi satu file, diberi nama, yaitu nama kalian ya, formatnya yaitu nama, kemudian kasih tulisan tugas 1 gitu ya, tugas 1, dan silahkan dikumpulkan di MMP ya. Di situ sudah Ibu tulis ada tugas ya. Di pertemuan yang hari ini, di bagian integral tak tentu sudah Ibu buatkan rumah. Silahkan kalian submit di sana. Hari ini harus dikumpulkan ya nak ya. Kalau misalkan yang belum selesai, untuk poligon yang luarnya belum selesai, tidak apa-apa. Yang penting dikumpulkan aja. Jadi Ibu cuman buat ngecek, kalian benar-benar ikut kuliah nggak hari ini gitu ya. Jadi Ibu cuman mau ngecek keikutsertaan kalian hari ini. Jadi bisa Ibu tahu kalian ikut kuliah beneran atau enggak hari ini gitu. Jadi tidak perlu benar atau salahnya, yang penting kalian ngumpulin aja dulu ya, ada namanya, dan juga tadi yang sudah kalian tulis dan sudah kita bahas itu ada, dan kalian submit di MMP. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, yaitu kita akan bahas tentang integral tentu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Raffi minggu depan sudah lebih baik lagi, jadi bisa lebih maksimal suaranya, bisa lebih clear ya. Hari ini suaranya agak keganggu dengan batuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.